Bapak Ibu yang berbahagia, dan semoga kita tetap diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini Bapak Ali Imran akan menyampaikan aksi nyata tentang budaya positif yang merupakan tugas yang harus dilakukan oleh seorang guru penggerak, dalam hal ini budaya positif yang merupakan implementasi modul 1.4. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan ini marilah kita ambil maknanya dalam aksi nyata budaya positif yang tetap harus kita laksanakan di sekolah kita. Sebagai guru, kita harus tetap menuntun, membawa keselamatan dan kebahagiaan murid kita. Untuk itu diperlukan budaya positif yang harus ada di sekolah kita. Budayakan positif di sekolah kita agar anak kita selamat dan bahagia. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ali Imran yang hari ini mudah-mudahan bisa berbagi, dan kita semua guru-guru yang ada di sini bisa mengambil hikmahnya dan bisa melaksanakannya. Bagaimana siswa kita menjadi senang dan bahagia di sekolah kita, khususnya di SMK Negeri 1 Singkep. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kami kesempatan untuk saling berbagi pada hari ini tentang budaya positif di sekolah kita. Ibu dan Bapak Guru semuanya tentu kita masih ingat apa yang sudah terjadi mungkin waktu kita kuliah, waktu kita SMA, waktu kita SMP dan SD. Nah, memori itu kita coba bangkitkan lagi bagaimana, apakah itu hal-hal baik yang terjadi pada diri kita ataupun hal-hal buruk yang pernah terjadi pada diri kita. Mari sebentar saya minta waktunya selama 2 menit untuk Bapak Ibu mengingat kembali momen-momen itu ketika Bapak Ibu sekolah dulu. Apakah masih teringat? Terserah itu, baik momen yang baik atau barangkali momen yang buruk. Momen buruk pada saat SMA. SMA ya. Saya tidak tahu kalau pada saat hari itu sudah berlaku peraturan baru di sekolah. Jadi kan pada zaman dulu kita belum ada yang namanya grup paguyuban orang tua ya Pak. Ya. Waktu itu saya lagi mewakili SMA pergi ke Daik untuk Olimpiade Sains. Jadi pada saat pulang saya tidak tahu ternyata ada perubahan. Awal masuk SMA boleh menggunakan kaos kaki pendek. Jadi pada hari itu sudah berubah, ternyata wajib kaos kakinya panjang, minimal di bawah lutut, kayak kaos kaki bola gitu Pak. Jadi pada hari itu diperiksa akhirnya saya diberikan hukuman, disuruh copot sepatu, kaos kaki. Jadi seharian saya harus nyengket di sekolah. Seharian harus nyengket di sekolah. Ya, sampai pulang. Oke, baik. Yang masih teringat adalah momen kenangan buruk tahun berapa di SMA? 2000 saya 2013 saya 2013 ya, berarti sekitar 2012 atau 2011 Iya. ya. Baik, mungkin ada Bapak Ibu barangkali yang ingin berbagi momen baik kenangan di sekolah yang masih teringat. Mungkin Ibu Rahma, apa momen ini udah lama sekali ya, ingat ya, kira-kira momen baik atau momen buruk yang masih terkenang di benak Ibu? Atau mungkin barangkali guru yang masih Ibu ingat? Kalau guru, tapi namanya saya lupa Pak. Ya, kira-kira apa momen yang paling Ibu ingat dengan guru itu? Momen-momen lama yang sudah terjadi pada diri kita. Bahkan kita SMA, kita SD, saya juga masih ingat. Ketika itu saya SD masih ingat begini, gurunya seperti ini. Artinya apa? Bahwa anak-anak kita yang sudah lulus pun masih ingat dengan apa yang kita lakukan di sekolah. Itu yang ingin kita tanamkan. Nah, seberapa lama pun itu akan terus mengingat. Bahkan kenangan buruk seperti Bu Elina tadi, hukuman bisa menjadi kenangan yang selalu diingat. Itulah kira-kira
anak-anak kita, dan saya juga temui anak-anak kita yang alumni, ketemu bahkan ceritanya banyak tentang guru ini seperti ini, seperti ini. Mungkin saat ketemu kita dia tidak cerita tentang kita, bapak ibu ini ngajar tidak cerita, tapi ketika dia bercerita dengan orang lain, seperti itulah gambaran diri kita. Baik, next kita lanjut Pak. Baik, ini berkenaan dengan Kabupaten Lingga yang mayoritas laut dan pekerjaannya adalah nelayan. Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa hendaklah kita menuntun atau mengajar itu berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kenapa saya ambil laut di sini? Karena begini, saya melihat bahwa orang Jawa itu, ini mohon maaf bukan suku, tapi orang Jawa itu lebih relate daripada orang lain. Kenapa? Karena di Jawa untuk menghasilkan sesuatu, menghasilkan uang, menghasilkan segalanya, mereka butuh waktu dan proses yang lama. Misal mereka menanam padi, tebu, panjang sekali prosesnya. Tapi kita di Lingga pergi ke laut langsung bisa menghasilkan ikan. Nah, artinya mental kita secara tidak langsung terbentuk oleh alam ini. Alam ini membentuk kita untuk tidak bekerja keras. Maka kita juga harus menyesuaikan kondisi anak-anak kita terhadap kodrat alam yang ada di daerah kita, Kabupaten Lingga. Nah, seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak kita itu bukan lagi selembar kertas kosong yang harus kita tulis, tetapi anak kita itu adalah selembar kertas yang sudah memiliki garis tetapi putus-putus. Tugas kita adalah menebalkan garis yang putus-putus tersebut. Jangan sampai kita membuat garis baru. Kalau kita buat garis baru, maka bengkoklah dia jadinya. Pusing, tambah bingung mengenai itu. Jadi tugas kita adalah menebalkan garis-garis yang putus tersebut. Itu kira-kira. Paradigma belajar, perubahan daripada belajar itu sendiri, ini sebenarnya dalam standar nasional pendidikan sudah ada, sudah lama juga. Yang pertama itu bagaimana sebuah kelas itu dikatakan belajar ketika interaktif. Ya, ada kolaborasi yang terjadi, peran aktif siswanya. Kemudian inspiratif. Inspiratif ini berbeda dengan inspirasi ya. Inspirasi itu motivasi ya, motivasi dorongan. Tapi kalau inspiratif itu adalah pembelajaran itu punya makna sehingga menginspirasi dia. Nah itu. Jadi bukan inspirasi, inspiratif. Jadi bagaimana menciptakan sebuah proses pembelajaran yang inspiratif. Lalu menyenangkan. Menyenangkan sudah sekolah kita sudah menggunakan sekolah menyenangkan. Bapak Ibu sudah paham. Menantang. Jadi ketika sesuatu tidak menantang lagi maka anak-anak tidak mau belajar. Karena pada tingkatan yang berbeda ada anak yang sudah sampai pada level hot, mungkin ada masih pada level menjelaskan, membutuhkan. Nah, anak-anak yang pada level hot, ketika kita kasih pada level C1 sampai C3, maka dia tidak akan tertantang lagi untuk melakukan itu. Maka kita harus pikirkan caranya bagaimana sebuah konten disajikan secara menantang. Kemudian yang selanjutnya Pak, partisipasi aktif. Jadi memang jangan salah Bapak Ibu. Kadang-kadang kita melihat sebuah kelas yang riuh, yang bising, itu justru kadang-kadang itu justru kelas yang belajar. Bukan kelas yang diam. Kelas yang diam itu bahaya juga. Tapi bukan berarti kelas yang diam tidak belajar. Kelas yang riuh itu bisa jadi terjadi partisipasi semua siswa. Bisa jadi kelas yang diam juga karena takut. Takut dengan gurunya, takut tak selesai tugasnya. Nah, kemudian selanjutnya Pak, kreativitas. Harusnya pembelajaran yang menumbuhkan kreativitas yang tinggi bagi anak kita. Lanjut Pak. Nah ini adalah paradigma, perubahan paradigma dari kontrol dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, orang yang berada pada stimulus respon, maka dia akan berpikir bahwa semuanya sama, kebutuhan kita sama. Tetapi orang pada teori kontrol itu sudah memiliki pandangan yang berbeda. Nah, kemudian semua orang melihat yang sama, tapi orang yang sudah merubah paradigmanya pada kontrol, maka dia akan berpikir bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sama, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita, tapi tidak dengan kontrol. Ada poin penting, tidak saya bacakan semuanya, tapi begini. Seringkali kita bertengkar dengan hal-hal yang tidak terlalu penting, banyak lagi. Nah, jadi kita harus mulai melihat pandangan orang lain berbeda dengan kita. Oke, ini Pak.
ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Bu Erna, sambil makan tak apa? Disiplin. Ya, disiplin. Teratur. Teratur, oke. Terus On time. on time, oke. Teratur dan on time, keduanya. Pak Dian, mendengar kata disiplin, satu kata. Tepat waktu. Oke, Bu Inyar. Mengikuti peraturan. Oke, jadi banyak ini Pak definisi yang boleh kita jabarkan di dalam disiplin. Tetapi intinya bahwa disiplin itu bukanlah sebuah hukuman, ya, bukanlah sebuah hukuman, tetapi bahkan kalau bisa dihindari hukuman di dalam menegakkan disiplin. Disiplin itu bisa apa saja. Ya, disiplin itu sama dengan merdeka. Kata Ki Hajar, ya, kata Ki Hajar disiplin itu sama dengan merdeka. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Permasalahannya satu, disiplin itu harus datang motivasinya dari internal, dari dalam, kesadaran artinya. Tetapi bagaimana jika seandainya disiplin itu tidak muncul dari dalam diri atau internal? Maka kata Ki Hajar, kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, ini jadi masalahnya. Seringkali kita bentrok di sini. Padahal sebenarnya karena kita tidak mampu untuk mendisiplinkan diri kita sendiri, maka kita butuh orang lain. Juga ada caranya itu. Kalau tak mampu oleh diri sendiri, maka kita butuh orang lain. Tetapi kita butuh orang lain ini yang sering jadi masalah itu. Ketika ditegakkan disiplin oleh orang lain, maka kita akan mulai merasa tidak nyaman. Oke, lanjut Pak. Nah, lalu kaitannya dengan kita sebagai guru, bahwa tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi begini, saya mulai memikir, dulu saya ditanya, Pak, kenapa kami disuruh potong rambut? Jadi ternyata kita juga membuat sebuah peraturan, katakanlah harus ada nilai-nilai kebajikannya. Ini tidak bisa serta-merta kita membuat suatu aturan, kita sendiri tidak tahu kenapa. Kemudian ada yang, oh itu rambutnya panjang, ya lihatlah panjang. Kalau saya jawabnya dulu gitu kan, saya ini orang panjang dulu kuliah, sekolah dulu tidak bisa panjang. Coba kita lihat Pak, nilai-nilai kebajikan, jadi kita punya gambaran. Jadi ini, ternyata banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan. Misalnya Bu Suri ingin menegakkan disiplin ini. Oh ternyata Bu Suri ingin menumbuhkan integritas dalam diri anak. Kan kita tidak tahu, bingungnya kita. Ternyata Pak W ingin menumbuhkan kejujuran di dalam diri anak. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati. Nah, lanjut Pak. Di motivasi perilaku manusia. Oke. Ada 3 hal yang memotivasi kita, baik kita, ini anak didik kita. Jadi, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau kuman. Ini adalah motivasi orang melakukan sesuatu pada tingkat paling rendah. Nah, lalu naik ke atas sedikit, orang melakukan sesuatu karena imbalan atau penghargaan. Misal, contoh, saya datang pagi ke sekolah. Saya, ini contohnya. Kenapa saya datang? Ini jujur saja, karena saya takut ditegur kepala sekolah. Karena saya tak nyaman. Ya? Itu artinya kita memiliki motivasi yang dasar tadi, kita melakukan sesuatu karena takut dengan ketidaknyamanan. Ini untuk apa aja ya, tapi bukan untuk kita, untuk anak-anak kita. Kita tak ada di sini. Aman. Ini untuk supaya kita tahu aja ya. Nah, jadi yang kedua, untuk apa? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Lalu kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Inilah yang sulit. Motivasi tertinggi dalam kehidupan itu. Kalau dalam agama ini kita pasti setingkat makrifat. Ya pastinya. Dia level tinggi ini, makrifat ya. Artinya sudah sampai pada level kata. Artinya orang melakukan sesuatu tidak butuh alasan lagi kenapa ia harus melakukan. Sama juga, kenapa orang sholat, dia tidak butuh ditanya lagi kenapa dia sholat atau yang lain sebagainya. Dia tidak butuh alasan. Nah, ini dah level tinggi, maka saya bilang makrifat. Minimal kita level kedua lah. Tapi kalau saya masih level pertama nampaknya. Karena menghindari ketidaknyamanan ya. Mudah-mudahan bisa berubah. Intinya mudah-mudahan kita bisa sampai pada level yang terakhir, level makrifat kata Pak Sistem. Lanjut Pak. Ketika kebutuhan dasar murid terpenuhi, maka tubuh akan seimbang dan bahagia. Nah, ketika kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Ini banyak yang sekali terjadi di sekolah kita. Lanjut Pak. Kita lihat.
dasarnya. Baik, kebutuhan dasar manusia ada 5. Ini tulisannya sebenarnya tak nampak. Ini kebutuhan dasar. Apa? Sartipal apa tuh? Ya, kebutuhan dasar hidup ya, untuk bertahan hidup. Nah, jadi kebutuhan untuk bertahan hidup itu ada kebutuhan fisiologis, dan fisiologis itu adalah kebutuhan akan pangan, makan, papan, pakaian, itu fisiologis. Artinya semua orang membutuhkan itu. Yang kedua kebutuhan biologis, kebutuhan akan bereproduksi, beranak pinak, ya, kawin lah bahasanya, reproduksi. Nah, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka anak-anak kita bayangkanlah ketika anak belajar dalam keadaan lapar, tak sarapan, pasti akan timbul masalah-masalah itu. Nah, itu karena apa? Karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, dan kita sendiri sebagai guru tidak pernah nanya. Nah, maka dari materi ini mudah-mudahan kita dapat juga pelajaran bersama. Saya juga dapat pelajaran dari sini. Lalu kemudian kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Biasanya ibu-ibu nih paling pandai kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ketika kebutuhan cinta dan kasih sayang tidak mereka dapatkan di rumah, menjadi masalah juga banyak anak-anak kita. Jika tidak dapat di rumah, maka gurulah yang penuh kasih sayang yang harus memberikannya, maka baru dia bisa belajar dengan nyaman. Kemudian kebebasan yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Kebebasan itu bukan berarti bahwa kita membiarkan anak, memberikan anak untuk melakukan segala sesuatu sesuai kehendaknya. Tetapi kebebasan yang dimaksud di sini adalah kebebasan anak untuk memilih bagaimana cara ia menyampaikan misal hasil belajarnya. Misalnya anak-anak dengan kategori belajar visual, maka dia akan lebih senang menyampaikan hal-hal tersebut dengan sebuah video. Anak-anak yang kategori mungkin auditory ya, tapi anak-anak yang visual dia akan lebih suka menggambarkan dengan poster dan lain sebagainya. Lalu anak-anak dengan kinestetik, maka dia lebih suka menggunakan aksi, praktik langsung untuk menyampaikan pesan daripada apa yang telah ia pelajari. Itu maksudnya. Jadi bukan kebebasan untuk melakukan sesuai kehendaknya, tapi guru memberikan ruang kepada anak tersebut untuk mengekspresikan cara ia menanggapi sebuah pelajaran dalam kelas. Lalu kemudian kesenangan. Kesenangan insya Allah lah, semua anak kita senang belajarnya. Jadi begini, jadi ketika, nggak tahu saya definisi rasa senang itu bagi seorang guru itu, tapi ketika ada anak yang mengatakan, Bu, saya senang belajar dengan ibu. Bu, Pak kapan mengajar kami? Itu rasanya luar biasa, tidak ternilai. Saya rasa itu luar biasa. Ketika ada murid yang berkata seperti itu, maka itulah penghargaan terbesar bagi seorang guru. Artinya nilai kesenangan tersendiri. Lalu kemudian penguasaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa apa kalau dalam PPKN ini freedom, penguasaan, butuh kekuasaan. Jadi seseorang itu butuh penguasaan atas orang lain. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri juga itu sudah lumrah sifat manusia. Nah, tinggal nanti bagaimana kita melihat anak-anak kita ini sebenarnya masalahnya di mana yang paling banyak. Apakah dia tak sarapan pagi? Bisa jadi. Apakah dia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan konten pelajaran yang ingin dia sajikan? Bisa jadi. Bisa jadi dia tidak mendapat penguasaan, tidak bisa menentukan dirinya dan lain sebagainya. Lanjut Pak. Baik, tadi sudah di awal tadi saya coba nampaikan bahwa momen-momen itu masih teringat. Saya dulu masih SD ingat, guru itu masih saya kenang sekarang. Jadi saya ingat betul guru SD saya. SD itu dia mengajarnya begini caranya, dan masuk sekali di kepala otak saya ini istilahnya. Jadi memang momen itu tak bisa hilang. Begitu juga kita di sini. Nah, kita lihat ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru. Kita tinggal menempatkan kita pada posisi yang mana saat ini. Nah, apakah yang pertama pada kontrol penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kita lihat pada penghukum biasanya gurunya menghardik, menunjuk, menyakiti, dan menyindir.
Kemudian pada merasa bersalah, biasanya gurunya berceramah, menunjukkan rasa kekecewaan yang mendalam. Maka murid akan merasa bersalah pada apa yang dia lakukan. Lalu sebagai teman, membuat alasan-alasan itu untuk muridnya. Nanti dia akan menunjuk dirinya sebagai pengganti untuk anaknya. Lalu memantau, menghitung dan mengukur. Maksudnya itu memantau ini adalah aturan yang harus ditegakkan. Itulah fungsi guru sebagai pemantau. Lalu pada level yang paling tinggi adalah pada level manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, menanyakan kenapa, sebabnya, lalu apa. Kita lihat, misalnya saya jadi guru, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, kira-kira ini guru fungsi sebagai apa? Pak Wik? Pengatur? Tak ada mengatur. Penghukum. Ya. Jadi biasanya sebagai penghukum itu suaranya agak keras dan tidak bisa kita pungkiri, kadang-kadang kita juga, saya juga. Nah, tinggal kita menempatkan diri kapan jadi ini, kapan jadi ini, kan begitu. Nah, kemudian Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu bisa janji dengan ibu tak datang terlambat lagi. Ini suaranya memelas nih, gurunya memelas nih, dengan suara kasih sayangnya. Maka ibu ini benar-benar kecewa sekali. Kamu udah ibu kasih tahu. Ini kemarin, ini memelas. Maka ini adalah anak merasa bersalah, dan selamanya dia akan terus merasa bersalah pada dirinya. Lalu pada posisi yang ketiga, sebagai teman. Nah, guru sebagai teman, menurut Bapak Ibu baik tak guru sebagai teman? Sebagai sahabat baik. Ya. Pak Sis lah. Ada positif, ada negatifnya. Pak Sis lah nih. Pak Sis, menurut Pak Sis, guru kita sebagai teman untuk murid. Itulah istilah posisi itu tadi disampaikan kawan-kawan itu. Satu waktu kadang baik, tapi di satu sisi, di satu waktu kadang-kadang bagus. Baik. Kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak kan? Kapan tidak baiknya Pak kira-kira Pak? Menurut Pak, kenapa tidak baik? Kalau tidak baik itu imbasnya, efeknya. Kadang-kadang kalau kita terlalu sering ya, intennya itu terlalu sering, kadang-kadang ya, dia tidak bisa membedakan tempat, waktu, usia dan sebagainya. Itulah yang tidak baiknya di situ. Tapi pada waktu baiknya kita bisa nyelami, kita bisa menerima itu frekuensinya sama. Tapi kalau frekuensinya disamakan itu jangan terlalu lama. Ya, baik. Berarti kalau frekuensinya sama terlalu lama, kadang-kadang anak tadi ibaratnya itu tidak ada bedanya lagi antara anak siswa atau guru. Begini. Jadi coba, itu biasanya anak ketergantungan ya, ketergantungan dengan gurunya. Dan ini sering terjadi. Saya dulu pernah mengalami juga. Karena saking dekatnya dengan anak, sehingga kadang-kadang ada anak kita ini menganggap, Pak kami disuruh ini, hanya suruh enak sering ini, ya kan? Siswaan, ya kan? Sehingga dia melabeli seorang guru itu sebagai temannya, sebagai penguasa dirinya, sebagai penghandle dirinya, sehingga ketergantungan. Nah, jadi efek tidak baiknya anak akan selalu ketergantungan dengan guru. Ketika Bu Erna atau Pak Sis tidak mampu lagi menjadi temannya, bakal timbul masalah. Contoh, wali kelas berganti timbul masalah. Kenapa? Nah, itu karena wali kelas menerapkan dirinya sebagai teman. Ini, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Nah, pada fungsi kontrol yang keempat itu adalah sebagai pemantau. Pemantau ini selalu cerita aturan. Jadi memang masalah kita ini aturan sebenarnya. Aturan kita tidak ada atau tidak hilang. Kalau aturan sudah jelas, sudah betul, guru dengan aturan itu betul. Kamu datang terlambat, apa yang harus kamu lakukan? Kan gitu. Dah tahu, dia tertera. Nah, tinggal maka jadi saya disampaikan Pak Samsul tadi, termasuk untuk akreditasi ini juga bisa kami susun langsung dengan Bu Erna nanti aturan-aturan tadi. Jadi bisa langsung diunggah nanti. Bahwa sekolah kita punya aturan ini loh. Jadi aturannya harus ada, baru bisa kita berfungsi sebagai pemantau. Aturan-aturan ini bisa saja di kelas, bisa saja di sekolah, bisa saja antara ibu dengan anak-anak atau dengan anak sendiri itu pada mata pelajaran masing-masing bisa. Tidak harus sekolah yang membuat, tapi pada secara umum sekolah boleh membuat dan merumuskan aturan. Lalu
pada yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Nah, pada manajer ini pada level tinggi itu guru sudah mulai memberikan ruang kepada anak untuk memecahkan permasalahannya secara sendiri. Guru menamakan solusinya, dia sendiri yang mencoba memecahkan masalahnya. Itu guru sebagai manajer. Nah, saya sudah lihat beberapa itu sudah banyak ada kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Namun tadi pada prinsipnya dalam menyusun keyakinan kelas harus ada nilai-nilai kebajikannya tadi, yang tabel panjang tadi. Apa yang ingin kita tanamkan, bukan apa yang ingin kita inginkan, bukan apa yang guru inginkan lalu kita buatlah keyakinan, tetapi harus ada nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan. Nah, lalu jangan terlalu banyak, begitu nilai 3 sampai 7. Jangan pula kamu bapamu. Ya, 3 sampai 7. Kemudian kata-katanya juga harus dideskripsikan secara padat. Padat maksudnya tak mesti singkat, tapi mudah dicerna dan bisa dicapai. Itu yang kami pelajari, bahwa dalam menyusun keyakinan kelas itu bisa dicapai. Kadang-kadang kita visi misi ini tak bisa dicapai. Ini jadi masalah. Makanya saya sering bilang visi misi itu harus bisa dicapai. Kalau tak bisa dicapai, itu apa buat visi misi? Kan begitu. Sama kalau sudah tercapai apa? Rubah, buat visi baru. Kan begitu. Masa visi 4 tahun tak berganti terus tak tercapai? Kan begitu. Ada apa? Maka visi misi harus berganti. Kalau sudah tercapai, ganti yang baru. Misalnya berbudaya lingkungan sudah tercapai, ganti yang baru, buat yang baru. Program pelajaran Pancasila. Resolusi adalah proses untuk mengajarkan murid berkolaborasi untuk mencari solusi atas permasalahan yang dia alami. Jadi begini. Lanjut Pak, coba lanjut Pak, yang ketiga. Saya coba yang ketiga ini. Oke, lanjut. Oke. Di dalam segitiga restitusi ini adalah proses menawarkan kepada kepada siswa untuk mencari alternatif pemecahan masalah terhadap apa yang ia lakukan. Jadi begini, dalam menstabilkan identitas, misalnya ini contoh saja, misalnya anak tangkap rokok, misal tangkap rokok, ini kan baru kita pelajari juga, biar anak tangkap. Menstabilkan identitas gimana? Menyamakan diri kita sama rata. Oh ya, misalnya Johan tangkap rokok, dulu ibu juga sering merokok Johan, ya? Jangan gitu ya, aksen laki ya. Nah, jadi harus misalnya laki yang nangkapnya. Misalnya Pak Sis, dulu bapak juga merokok. Jadi menyamakan dulu, biar dia sama dulu. Tapi sekarang bapak saya tidak merokok. Artinya menyamakan dulu. Sama juga kadang-kadang ada orang dia tuh ingin, dia tahu banyak hal. Dia tidak tahu, kita juga tahu banyak hal. Maka kita harus samakan dulu dengan diri dia. Jangan sampai kita lebih dulu. Nah, kalau kita sudah melebihkan diri dulu, maka dia tidak mau. Dia akan merasa minder dan lain sebagainya. Dia akan takut untuk menceritakan segala sesuatu. Maka kita harus menyamakan posisi kita dengan anak tadi. Bapak dulu juga sering seperti itu, maksudnya. Tapi jangan pada kasus-kasus tertentu, maksudnya. Jangan kasus-kasus yang aneh-aneh. Kemudian menanyakan keyakinan. Lalu setelah kita menstabilkan identitas, kita menanyakan keyakinan. Keyakinan itu baik itu peraturan sekolah, baik itu keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Lalu bagaimana keyakinan kelas kita? Dan pada tahap selanjutnya adalah kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu. Lalu kadang-kadang kita tidak pernah menanyakan kepada siswa itu alasan kenapa ia melakukan sesuatu itu. Nah, ini penting. Mungkin dia punya alasan-alasan tertentu, walaupun alasan itu kadang-kadang tidak masuk akal, maka kita perlu tanya lagi sampai apa sih sebenarnya alasan anak itu melakukan sesuatu. Karena tadi kembali ke motivasi tadi, kenapa orang melakukan itu, karena tadi tidak kebutuhan dasar tidak terpenuhi, rasa senang tidak dapat, di rumah tidak dapat kasih sayang, maka mungkin guru kasih sayang dalam hal yang positif, bukan kasih sayang dalam hal yang negatif. Lanjut. Proses restitusi itu
bahwa ada penyelesaian masalah, bagaimana menyelesaikan masalah dengan segitiga tadi, segitiga restitusi, sehingga siswa dapat menyelesaikan permasalahannya secara mandiri. Ini tanggapan dari siswa kita tentang apa yang sudah baik Bapak Ibu, yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin menanyakan Pak, di dalam paradigma belajar ini nomor 1 interaktif dan nomor 5 partisipasi aktif. Bagaimana Pak membedakan antara anak yang interaktif dengan anak yang berpartisipasi? Karena itu bagaimana membedakan antara anak yang interaktif dengan partisipasi aktif. Yang perbedaan ya, apa yang membedakan definisi itu interaktif dengan partisipasi aktif. Itu berapa Pak? Menurut saya, interaktif itu seperti saling interaktif tapi aktif, ya. Saling interaktif itu ada yang dia sering diskusinya aktif. Sedangkan untuk partisipasi aktif ini berarti dia hanya seperti memaparkan ini saling ada interaksi, saling partisipasinya dia hanya menyampaikan. Kita yang desain, kita lakukan yang semua orang sendiri saling berkolaborasi di dalam. Dan untuk adalah guru, kadang guru pasif. Proyek atau apa. Barangkali hari berbagi mungkin di 12 Juli. Bagaimana supaya anak-anak ini bisa bertanggung terhadap apa yang dilakukan. Pegel. Lampu. Tripodnya nggak ada. Dia bisa, dia nggak mau melanjutkan tahun ini gimana solusinya? Pening tuh. Kalau yang sedang itu coba lah. Saya Pak, gini. Kenal. Aku gini kan dia senyum aja, sudah senyum dia boleh lah, jadi enak gitu kan. Nah, kita memancing deh. Baik. Ini dari ada tanggapan. Menurut saya, kayak satu terpancing untuk belajar ya. Mungkin itu sebentar ya kita nanti berbicara bagaimana ya. Jadi kalau trik saya mungkin pertama kita kasih apa gitu ya. Kemudian ini mungkin dalam waktu-waktu yang mungkin tidak di luar pelajaran mungkin kita ada kegiatan kasih inilah bagaimana supaya itu kan akan belakangnya bagaimana, mungkin dia ada masalah, mungkin berpikir nanti setelah lama apa juga belajar hal-hal pemerintah tapi
Nah, di situlah kita kasih motivasi ya dengan kita sampaikan bahwa kalau kita mau maju, itu walaupun keadaan keluarga kita yang keuangannya sedikit, gitu ya, tidak mampu, yang penting kita ada minat, ada niat untuk berkembang. Kan karena dia punya modal kan, dia punya modal bahwa dia tuh bisa gitu, cuma mungkin karena masalah keluarga tadi. Jadi disitulah mungkin kita pancing dengan aja mungkin ada beasiswa atau apa gitu kan, untuk tidak mungkin orang tua kamu seperti orang tua kamu, kayaknya kamu harus lebih tinggi dari orang tua kamu. Jadi dikasih semacam motivasi. Walaupun di luar proses pembelajaran di sekolah boleh Bu ya. Ya mungkin di sela-sela waktu yang kita sudah agak renggang ya, atau mungkin mau istirahat, jadi kita melalui pendekatan. Baik, itu mungkin. Terima kasih Bu Kristi. Tadi berbagi. Mungkin dia mau menambahkan, silakan. Mungkin salah satu cara membuat dia tertantang adalah pertama kita kasih tahu dulu manfaatnya untuk dia itu apa. Karena seseorang kalau dia merasa tidak bermanfaat untuk dia tidak akan mau melakukannya. Nah, jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, misalnya apa yang kita inginkan ini, nak, kalau kamu mempelajari ini, nanti ini loh gunanya untuk kamu. Ini loh yang bisa kamu dapatkan nanti kalau kamu menguasai hal ini. Jadi salah satu cara membuat dia tertantang untuk menyelesaikan tugasnya, tertantang untuk termotivasi adalah dengan cara menunjukkan dulu pada dia manfaat di lapangan itu ini loh. Jadi berarti di sini kita harus hubungkan dengan kenyataan yang ada itu seperti apa. Jadi kita harus memberi contoh aplikasinya di lapangan. Kira-kira itu salah satu cara. Terima kasih. Jawabannya ibadah betul harus bisa diterapkan. Namun memang dalam hal menantang, bagaimana pembelajaran itu supaya menantang, yang pertama memang tadi kalau saya tadi benang merahnya intinya kontekstual ya. Bagaimana pembelajaran itu berkenaan dengan hidup, kebutuhannya, fungsinya untuk apa. Jadi itu artinya kontekstual teaching learning. Sebenarnya di dalam penyusunan modul ajar itu memang pada awalnya yang harus dilakukan seorang guru itu adalah asesmen awal yang disebut dengan asesmen diagnostik. Sehingga tergambarkanlah profil belajar murid. Nah, dengan tahu profil belajar siswa itu, baru kita bisa menentukan skenario pembelajaran ini. Yang bikin mahal tau nggak? Misalnya ada Yang bikin siswa mahal tau nggak? yang Seragam. siswa atau bahkan siswa dengan kategori khusus. Siswa itu kebanyakan bisa PDBK harus terakomodir juga, bisa dididik dengan kebutuhan khusus. Kebanyakan dari siswa kita itu adalah slow learner. Slow learner itu adalah lambat dalam. Nah, itu salah satu contoh. Jadi setelah tergambarkan, maka kita bisa menciptakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Lalu untuk membuat prosesnya menantang, memang betul anak harus tahu kenapa ia melakukan dan apa informasi yang ia butuhkan. Karena begini, kita kalau sudah tahu, tak mau lagi. Nah, jadi memang dibutuhkan untuk apa anak itu belajar ini. Apa fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga harus dikaitkan dengan dunia nyatanya atau kontekstual. Barangkali itu. Silakan. Dan terkait dengan ini kan, kita kan memang sudah mengatur skenario pembelajaran kita ya. Sebelum kita masuk materi, kita tahu nih anak ini belajarnya begini. Kemudian kita sampaikan lah. Saya yakin semuanya melakukan itu. Tetapi anak-anak kita ini gimana ya? Walaupun sudah disampaikan untuk kehidupan nyata, kamu ini adalah untuk ini. Tapi tetap aja nggak greget. Mana mau buat dia greget? Dikasih ini pun tak greget. Iya, dia dikasih ini pun kita tak mau. Kasih merah pokoknya duit. Itu maksudnya. Dan kayak Pak Riki ini kan, itu yang mau dikasih dari Pak.
Bagaimana kita sudah menyampaikan ini tujuan pembelajaran itu ini dalam kesehariannya itu ini loh yang kamu diajarkan depannya di kehidupan nyata, gitu kan? Tapi ternyata anak itu tetap aja nggak greget gitu kan? Nah, itu maksudnya menimbulkan gregetnya deh. Menimbulkan greget. Memang agak rumit ya menimbulkan bagaimana anak itu berprogram digunakan. Tetapi ada sebuah bukan model atau metode pembelajaran buat diferensiasi. Dalam pembelajaran diferensiasi ini bukan metode ke model, tetapi sebuah perlakuan khusus pada anak ini. Nah, bisa dimodifikasi kontennya. Kadang-kadang kalau saya amati anak yang kata Bu Erna ini slow learner. Anak-anak dengan bermasalah dengan pemahamannya akan pelajaran itu. Artinya dia tidak ingin belajar itu karena memang lemah dalam artian. Karena banyak ada TV yang cerdas istimewa. Cerdas istimewa ini kalau kita kasih soal-soal level C1 sampai C3 tidak mau ya. Harus C4 sampai C6. Karena dia sudah pada level atas. Nah, itulah perlunya asesmen awal tadi. Setelah menentukan asesmen awal, maka langkah diferensiasi apa yang kita akan terapkan? Apakah diferensiasi pada konten? Kontennya apa? Kontennya boleh dimodifikasi melalui bahan ajarnya. Konten itu adalah materi yang diajarkan. Jadi materinya boleh kita sajikan dalam bentuk gambar, video. Tetap sekarang capaian pembelajaran sudah ada, tinggal kita buat. Kalau kita buat tujuan pembelajaran berbeda, artinya kita tidak menciptakan keadilan dalam sebuah proses belajar. Jadi yang dimodifikasi apa? Maka memang diferensiasi sendiri banyak masih miskonsepsi, tetapi saya berpendapat bahwa HKTP lah yang harus dirumuskan. Misal sebagai contoh, tujuan pembelajarannya misalnya saya pendapat anak-anak mampu menganalisis misalnya sebuah ekosistem, menjabarkan, mempresentasikan lingkungan ekosistem. Anak-anak yang slow learner, kebutuhan belajar khusus ini, yang lambat, maka tidak bisa kita buat KKTP-nya pada tingkat misalnya menjelaskan atau menganalisis. Tapi KKTP-nya kita turunkan pada level menyebutkan. Maka diurutkan, mengurutkan, mengidentifikasi pada tahap bawah. Kalau sampai pada C5, C6 dah selesai lah misalnya. Maka itulah maksud, menurut saya maksud daripada diferensiasi konten itu. Bagaimana sebuah konten pembelajaran itu dimodifikasi sesuai dengan profil peserta didik yang termuat di dalam modul ajaran. Sebenarnya saya bagaimana menyusun TP ya, menjadi ATP ya, dari CP. Jadi CP tidak diubah karena sudah ada ya. Nah, maksud daripada bahkan miskonsepsi terhadap kurikulum merdeka pun masih banyak. Merdeka itu tadi, merdeka itu apa? Kurikulum merdeka itu. Maksud daripada merdeka belajar itu adalah diberikan keluasaan kepada guru untuk merumuskan KKTP atau tujuan pembelajaran. Kalau bahasa dia tujuan pembelajaran, tapi bahasa saya kriteria ketercapaian pembelajaran. Itu maksud daripada merdeka belajar itu sebenarnya. Iya, benar sekali kata. Kelas saya itu kan agak unik ya, semua orang udah tahu lah kalau bosnya kelas saya itu aneh gitu kan, Pak. Luar biasa gitu. Ini saya lihat anak-anak yang biasa aja gitu kan. Nah, ini kalau saya pun sendiri bisa menghadapi anak seperti ini. Cuman kalau anak saya tuh membuat masalah pertama kali, oke, saya ajukan lah tawaran-tawaran seperti ini kan. Apa ininya gitu kan? Pengen apa ya? Oke lah. Besok Pak saya tak akan mengulangi lagi. Kemudian besok seperti itu lagi, buat lagi. Besok iya seperti itu lagi. Dan hal kesalahan-kesalahan tersebut saya tuh tak pengen menghukum sebenarnya Pak Adi, karena saya tuh pengen menjadi teman kan gitu. Tapi dalam satu sisi saya lihat negatifnya banyak loh gitu. Jadi saya harus bersifat keras juga kadang-kadang kan gitu. Bukan hanya menjadikan, saya lihat 1-2 menjadikan teman, oh tak bisa. Saya harus lebih naik lagi gitu kan. Tapi akhirnya ya memang belum dapat saya menyelesaikan masalah untuk kelas saya. Masih silakan uploadingnya nih. Banyak ini yang disampaikan Pak Iqbal memang itu adanya. Ya. Gak usah ngeliat ke sini, Kan lihat yang lain. saya kan.
Saya udah manggil Nggak masuk, ya, serius. saya udah panggil, tapi memang rata-rata motivasinya sangat rendah sekali. Dan mengapa motivasinya sangat rendah sekali? Karena memang saya tanyakan bagaimana orang tuanya, bagaimana ekonominya. Pada intinya saya bisa tarik kesimpulan bahwa orang tuanya sibuk kerja dan kerjanya atau ekonominya agak rendah, dan kemudian dia pun ada yang ya karena ekonomi tadi lah. Contohnya tadi sudah saya panggil juga si Ferdi kebetulan masuk. Terus terang saya kaget ya, dia masuk itu saya kaget karena selama ini kan dia masuk. Saya tanya alasannya sepeda motornya sepeda motornya rusak. Saya tanya kenapa nggak kamu perbaiki? Orang tua saya nggak punya uang, kebanyakan di ekonomi. Itu bagaimana penyelesaiannya kalau sudah Tanya juga, saya kira nggak jawaban. Saya menambahkan dari Pak Widodo yang belum komplit. Rupanya Pak ya. Iya. Menambahkan dari Pak Widodo yang belum komplit. Bahkan udah bisa berubah kalau udah dipanggil orang tuanya kan. Ini malah lagi tak kayak si Supri itu malah tak pernah muncul sama sekali itu. Nah itulah Pak Ali, gimana solusi yang harus ditawarkan restitusi? Saya lihat bagus sih, cuman tak tahu caranya seperti apa gitu. Anak normal nurut. Iya. Daripada Pak Siswanto dengan Pak Widodo ini, sebenarnya kita ada namanya lingkaran pengaruh. Nah, saya tidak bisa jabarkan karena tak sedang beda. Jadi ada lingkaran pengaruh. Ketika kita berada di luar lingkaran pengaruh, itu beda lagi ranahnya. Nah, tapi tetap kita pada lingkaran pengaruh. Nah, sebenarnya ingin saya tampilkan, cuma saya lupa naruhnya. Nah, saya dapat gambaran daripada kasus Pak Widodo dengan Pak Siswanto ini sama. Artinya sebenarnya masalahnya dari rumah. Masalahnya dari rumah. Selama ini kan masalahnya orang tua itu datang ke sekolah mengantarkan anaknya, jadikan anaknya pintar, jadikan anaknya punya karakter. Nah itu juga menjadi permasalahan kita, bahwa setelah itu dia tidak ada kontrol lagi di rumah. Bahkan jangankan itu, kadang-kadang kita di rumah pun tidak pernah menanyakan anak kita lagi belajar apa dari Bawa buku atau tidak, sekolah atau tidak. Nah, jadi ini memang tantangan bukan hanya bagi Pak Widodo dengan Pak Siswanto, tapi itu tadi saya bilang bahwa pada lingkaran pengaruh kita tetaplah berbuat pada lingkaran pengaruh. Tapi ketika sudah di luar lingkaran pengaruh, karena begitu guru bukan juga malaikat. Nah, jadi memang kita tetap berbuat pada lingkaran pengaruh. Ketika sudah direstitusi sekali, 2 kali, 3 kali, maka kita sudah mengambil orang tua juga tidak ada. Artinya memang anak ini mungkin butuh ini yang tidak dia dapatkan di rumah, dan juga tidak bisa kita berikan di sekolah karena mungkin kasih sayangnya berbeda. Kalau perempuan diberi kasih sayang oleh Pak Widodo lain, tidak. Nah, jadi kalau laki-laki gimana coba? Nah, maka ada kebutuhan dia pasti itu satu yang pasti ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi di rumah. Tetapi kita tidak bisa masuk ke tadi ada lingkaran guru itu, ada lingkaran pengaruh, ada lingkaran di luar dia. Maka ketika kita sudah berbuat pada lingkaran pengaruh, maka tidak berhasil juga mau diapakan lagi. Saya kira begitu. Yang penting berbuat dulu. Sekali tidak cukup, 2 kali, 2 kali cukup, 3 kali. Sampai dia bosan, mungkin berhenti kan. Dia tak mau Pak. Tapi masalahnya kadang-kadang itu kan kita baru manggil sekali, 2 kali baru. Mungkin belum yang ketiga. Atau sudah yang ketiga, belum yang keempat. Mungkin belum yang kelima. Jadi gitu ya. Intinya restitusi memberikan feedback terus, gap terus. Itu yang berat. Intinya adalah semangat Pak Wi. Semangat. Tapi ingat bahwa ketika sudah di luar lingkaran pengaruh artinya bukan salah kita. Itu ya. Nah ingat, ketika di lingkaran pengaruh tidak kita ayomi, itu salah kita. Di luar lingkaran pengaruh itu tidak. Ada pengaruh yang bisa kita berikan, ada yang tidak. Kira begitu. Terima kasih Pak Widodo, Pak Sis. Udah lah ya, sudah. Waktunya, terima kasih telah berbagi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih Pak Adi. Sama-sama Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.